Kalau saya punya pendapat yang berbeda dengan mayoritas ulama komentator itu ya, termasuk Pak Kiai Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, termasuk juga tokoh-tokoh muda Muslim, termasuk guru besar kita banyak sekali yang menyesalkan sweeping Satpol ya, Banten. Ya kalau saya sih melihat jangan juga seperti membuat panggung baru, panggung politik baru yang namanya siapa namanya kemarin itu yang digusur rumah makannya, ya. Nah, jangan menjadikan dia sebagai panggung politik untuk kepentingan politik tertentu. Buktinya ramai-ramai dikunjungi DPR, nyumbang, bahkan sampai Pak Jokowi pun sendiri juga memberikan dana dan mau nelpon langsung. Jadi lama-kelamaan nanti juga orang meniru hal yang sama kan. Ya justru aparat bawah yang repot itu. Yang kedua itu kontraproduktif. Ya. Saya kira bukan solusi yang baik untuk mempublikasikan itu sebagai suatu kelemahan besar. Ya. Saya jujur loh, ini berat sebelah media sekarang ini terlalu banyak menghujat Satpol PP. Tapi bisa nggak kita berpikir jernih? Apa sih sesungguhnya dipertahankan oleh Satpol PP itu? Ya kan? Satu sisi misalnya, kan mereka juga nggak tega, dia kan warga masyarakat biasa. Dia sedang berpuasa, anak-anak kecilnya pun berpuasa. Seenak-enaknya dia mengepul rokoknya, piringnya disengaja, pokoknya bicara sambil makan gitu ya. Padahal itu bulan puasa. Ya. Di dalam masyarakat Banten yang agamanya sangat kuat, hal-hal seperti itu menyakitkan hati, menyakiti hati. Nah akibatnya Satpol PP itu dikomando atau enggak dikomando, tiba-tiba melakukan inisiatifnya sendiri. Nah salahnya dia sebetulnya. Ya. Tapi jangan kita memblow up sedemikian rupa, seolah-olah itu adalah penjahat besar. Si Satpol ini dilukiskan sebagai penjahat besar. Itu kontraproduktif loh. Karena keyakinannya ini membela Islam kok. Dengan adanya warung-warung terbuka seperti itu, anak-anak sekolahan itu di luar kontrol orang tuanya makan di situ, ya kan? Akhirnya kan rukun Islam yang terlanggar di situ itu. Nah harus juga melihat bahwa ada aspek-aspek tertentu yang positif di antara langkah-langkah Satpol PP itu. Ada hadisnya kan? Salah satu bentuk atau salah satu air mata yang dijamin tidak masuk neraka ialah air mata yang protes terhadap kebatilan yang ada di sekitarnya. Misalnya merajalela makan, apalagi makanannya makanan keras, minuman keras ya kan. Ya. Tetangga-tetangga itu kan nggak berdaya memproteksi mereka itu. Karena kan yang mengelola itu adalah pejabat misalnya atau banyak uangnya. Dia hanya bisa mereaksikan diri dengan cara menangis. Ya Allah ampuni hamba-Mu, aku ingin merubah itu tapi aku nggak punya daya. Nangis tanpa terasa. Air mata protes terhadap kebatilan itu dijamin masuk surga. Jadi jangan kita menghakimi orang hanya lantaran menyalahi prosedur. Itu kontraproduktif ya. Ya kalau saya sih melihat itu secara umum positif ya kan. Memberikan space untuk ngabuburit, jualan-jualan kue-kue menggunakan bahu jalan. Itu kan melanggar sebetulnya kan. Tapi ada unsur distintif pengecualian bulan Ramadan. Ya. Tapi jangan dikasih sejengkal, dikasih mau mengambil sedepah ya kan. Dikasih kesempatan untuk itu. Ya itu maunya jualannya itu jam 4 ya. Tapi jualannya sepanjang hari. Anak-anak SD kita, anak-anak sekolah kita yang jauh lepas dari orang tuanya, ada uangnya banyak di situ kan. Lapar di rumah nggak mungkin ada makanan ya kan. Di sekolah nggak mungkin diizinkan makan. Udah di situ buka puasa di warung-warung itu kan. Apalagi kalau mereka itu mengincarnya kan. Nah jadi saya ingin kembali menegaskan ya, jangan kontraproduktif lah melakukan satu reaksi. Saya juga tidak setuju menggaruk orang yang mencari halalan thayyibahnya ya kan. Tapi juga saya tidak setuju kalau Satpol PP itu dimaki-maki sedemikian rupa seolah-olah itu penjahat perang. Apa yang dilakukan itu kan sebetulnya
ketegaran imannya bahwa aku tidak tega menyaksikan orang makan pada bulan suci Ramadan, perut kegoncang, perut kelaparan, tapi dia kekenyangan. Itu kan nggak fair. Apalagi mendemonstrasikan di depan orang-orang lapar. Nah, sa'du syariah untuk mencegah si empok ini, karena semakin terbuka kan, tadinya kan ada tendanya, sekarang tendanya dibuang. Menikmati juga sih banyak pesanan, banyak order. Nah, apa yang terjadi sesudahnya? Ya, digerebek terhadap apa itu? Satpol. Ada yang mengatakan jauh sekasar-kasarnya Satpol itu jauh lebih baik ketimbang kelompok-kelompok ormas lain yang melakukan sweeping. Dia rampas itu kekayaan karena dianggap ganima kan. Berangkas saja dibelah untuk digunakan, anggotanya pergi mengakses ISIS, ya kan. Nah, itu jadi saya berharap betul peranan media itu sangat penting untuk proses demokratisasi Indonesia. Indonesia yang berkesetaraan itu jauh lebih baik ketimbang Indonesia klasik yang meritokrasinya itu tidak dikembangkan. Iya, ada hadisnya kan. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Apabila ada panggilan azan, ya kan. Lipatlah barang dagangannya. Nanti kalau mau lanjutin sudah salat lah. Selalu ala nabi pertama, maka itu di Timur Tengah itu kan ada sweeping tuh. Kalau ada orang penjualannya di waktu makan itu didenda itu. Apakah jual makanan, minuman, rokok, sampai yang paling kecil, sampai kepada yang besar, jual mobil pada bulan puasa, itu kan gak fair menurut mereka, ya kan. Jadi mereka itu merasa terpancing, ya, terpukul. Apa yang mereka itu pelajari itu justru tidak seperti itu yang dianut oleh komunitasnya di tempat. Mari menghargai yang puasa, ya. Tentu yang menghargainya adalah orang yang tidak puasa kan. Dia nggak puasa karena Kristen Katolik. Jangan merokok di situ, itu kan orang puasa, nak. Itu kan langkah yang seperti itu mengesankan, tak bisa dilupakan itu. Ya, tapi sebaliknya juga, ya, menyiapkan orang untuk disalib baru didor itu sambil ketawa-ketawa berpesta, itu kan juga menyalahi kemanusiaan. Ya, jadi saya kira bagaimana menarik benang di tepung lah. Karena manusia itu juga mahasiswa itu kan juga manusia kan. Demonstran itu juga manusia. Jadi jangan memperlakukan demonstran itu seperti binatang, sekalipun dia salah. Kenapa? Karena mereka adalah manusia.